Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Tetap semangat untuk belajar? Semangat. Bagus sekali. Ya, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya boleh minta tolong untuk Alifian untuk memimpin berdoa? Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengawali dulu dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih, Alifian. Sama-sama, Pak. Ya, pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari itu ada tema 1, tentang indahnya kebersamaan. Ya, tapi sebelum kita memulai materi, saya ingin mengecek kehadiran teman-teman semuanya ini. Hadir semua atau tidak? Hadir ya? Semua, Pak. Hadir, Pak. Bagus. Ya, sebelum memulai, yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Ya, bagus ya anak-anak ini sudah bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal ya? Bagus. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini anak-anak nanti dapat memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak nanti juga mampu menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks. Lalu, anak-anak nanti dapat mengemukakan keberagaman suku yang ada di Indonesia, mengemukakan keberagaman alat musik daerah, mampu menjelaskan tentang bagaimana cara bunyi dihasilkan, dan mampu menyebutkan bagaimana cara perambatan bunyi. Materi yang akan kita pelajari ini yang pertama tentang bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. IPS mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. IPA cara benda menghasilkan bunyi. Ya, kita ada subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Ini ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok ini adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian untuk gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Ini Bapak mau minta tolong sama Mas Faizal ini untuk membacakan teks Pawai Budaya ini, coba. Baik, Pak. Ya, Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, terima kasih Faizal. Nah, ini sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira topik utama yang dibahas di teks ini apa ya? Siapa yang mau menyebutkan? Pawai budaya, Pak. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya tentang topik utama yang dibahas dalam teks. Yang lain paham belum?
Paham, Pak. Oke. Kemudian bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Keragaman di sini yang ada di materi ini pokoknya lebih ke suku bangsa ya. Jadi keragaman suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Ini ada contoh-contoh suku-suku di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Lalu di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Toraja. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Alor. Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Ambon, suku Tidore, suku Dani, dan suku Asmat. Untuk materi yang selanjutnya ini ada keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional, yang pertama ada tambu. Tambu ini berasal dari Aceh. Yang kedua ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga ini ada tifa. Tifa ini berasal dari Papua. Materi selanjutnya ada cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Untuk cara menghasilkan bunyi yang pertama itu ada dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya kendang dan gong. Ini anak-anak tahu alat musik ini enggak? Tahu, Pak. Mas Alif pernah memainkan yang mana ini? Yang kendang, Pak. Susah enggak? Susah banget, Pak. Soalnya ada 3 itu. Oh ya, betul. Pinter. Untuk cara yang kedua, ini ada ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya seruling dan juga serunai. Di sini ada yang pernah memainkan alat musik seruling dan serunai belum? Pernah, Pak, yang seruling. Pernah, Pak, yang seruling. Bagus. Itu sulit nggak cara mainkannya? Susah, Pak. Besok kapan-kapan tunjukin ke teman-temannya ya cara memainkannya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Untuk cara yang ketiga, ada dengan cara digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya ada rebab dan juga tehyan. Kemudian ada dengan cara dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya ada kecapi dan juga rasandu. Kemudian untuk cara yang selanjutnya ada dengan cara digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya ada angklung dan marakas. Oh iya, sebelumnya kalau alat musik yang ada di sekitar anak-anak semua itu yang misalnya dipetik ada apa saja? Ada gitar, Gitar, Pak. Pak. Bagus. Kalau dengan cara dipukul?
Gendang, Pak. Drum, Pak. Bom, Pak. Bagus, pinter. Berarti semuanya udah paham ya? Untuk materi yang selanjutnya ada perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara dapat merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Ada yang bisa menyebutkan contoh benda bunyi merambat melalui benda gas? Ya, contoh bunyi merambat melalui benda gas ini ada. Anak-anak pernah mendengar suara jangkrik pada malam hari? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu lokasi jangkriknya ada di mana, tapi kita bisa mendengarkan suara jangkrik. Nah, itu salah satu contoh bagaimana bunyi merambat melalui benda gas. Dan juga seperti yang ada di gambar, walaupun kita ditutup matanya, kita bisa tahu suara itu berasal dari mana. Contoh mudahnya itu saat kita berjalan, lalu ada teman kita yang memanggil kita. Nah, itu kan tanpa melihat teman kita udah tahu dari mana arah suara teman kita tersebut. Ya, udah pada paham belum tentang yang bunyi merambat melalui benda gas? Paham, Pak. Paham. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham. Baik. Untuk yang kedua, ada bunyi merambat melalui benda padat. Suara dapat merambat melalui benang. Benang termasuk benda padat. Contohnya seperti pada gambar ini. Dan contoh mudah yang lain itu saat kita bermain telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng. Anak-anak pernah mencoba permainan tersebut belum? Sudah, Pernah, Pak. Pak. Pernah, Pak. Itu terdengar nggak suara temennya? Terdengar, Pak. Nah, itu salah satu contoh ya kalau bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui wadah yang berisi air. Air termasuk benda cair. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, ketika kita menyediakan ember ataupun baskom, kemudian kita menyediakan torong atau apa, tahu torong nggak anak-anak? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu. Nah, kita nanti bisa dicoba sendiri itu. Anak-anak nanti mukul-mukul embernya, pasti suaranya itu kedengaran beda, suaranya berasal dari dalam air. Itu salah satu contoh bunyi merambat melalui benda cair. Sudah paham belum anak-anak? Pak, kalau nggak Pak. pakai torong, bagaimana? Kalau nggak pakai torong, itu bisa dicoba langsung telinganya ditempelkan ke ember, tapi mukulnya jangan deket telinga. Mukulnya agak jauh ya. Nanti telinganya ditempelkan di ember. Itu nanti juga bisa kedengaran suaranya. Bagaimana? Paham belum? Paham, Pak. Oke. Ya, ini sekarang Bapak mau tanya ya sama anak-anak terkait materi-materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini Bapak nanti mau menunjuk beberapa anak ini buat menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak mau tanya ke
Mbak Nabila, coba sebutkan angklung itu berasal dari mana? Angklung dari mana ya? Saya, Pak. Ya, coba yang lain dibantu yang Jawa lain. Barat, Bapak. Ya, betul sekali, pinter. Ya, teman-teman, beri tepuk tangan yuk buat Nabila. Untuk yang pertanyaan yang kedua, suku apa saja yang ada di Pulau Jawa? Coba Retno menjawab. Suku Jawa, Pak. Ya, terus ada apa lagi? Suku Betawi, Sunda, Pak. Pak, Sunda. Ya, Suku Betawi. ya betul. Suku Madura, Pak. Betul, semuanya pinter semua. Berarti semuanya udah paham. Bagus. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Salah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bapak mau bertanya ke Faizal. Bunyi itu dapat merambat melalui benda apa saja? Melalui gas, melalui benda padat. Udah, Pak. Coba teman-teman yang lain, masih kurang itu. Ada lagi, Pak. Apa? Benda cair. Ya, bagus, pinter. Oh iya, Sani, coba sebutin contoh dari bunyi dapat merambat melalui benda gas. Ketika dipanggil temannya, Pak. Apa? Ketika teman memanggil, kita dapat mendengar suara teman, Pak. Ya, betul. Pinter. Coba sebutin lagi contoh benda melalui bunyi merambat melalui benda padat. Coba selain Sani. Suara Delila. kentongan punya enggak, Pak? Kentongan. Iya. Kentongan itu salah satu contoh benda merambat melalui benda gas kalau kita mendengarnya dari kejauhan. Kan kita tidak tahu lokasi kentongan itu ada di mana kan, tapi kita bisa mendengar suaranya. Terus Bapak lanjutkan aja ke pertanyaan selanjutnya. Gagasan pendukung itu apa? Coba Delila. Ya, Pak. Jadi gagasan pendukung itu gagasan atau kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama, Pak. Ya, betul sekali. Pinter. Berarti sudah paham semuanya sama materi yang Bapak jelaskan tadi. Ya, oh iya, Bapak mau bertanya dulu. Masih ada yang belum paham dengan materi yang Bapak sampaikan? Kalau saya sudah, Pak. Baiklah, kalau yang lain bagaimana? Semuanya udah paham ya? Ya, kali ini kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba untuk Alifian, bisa diminta tolong untuk dibacakan kesimpulan untuk bahasa Indonesia. Baik, Pak. Kesimpulan. Bahasa Indonesia, gagasan pokok adalah
topik utama yang dibahas dalam suatu teks gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Baik, terima kasih Alifian. Sama-sama, Pak. Untuk kesimpulan yang berikutnya, boleh minta tolong kepada Nurul untuk membacakan. IPS budaya di Indonesia sangat beragam. Di Indonesia terdapat banyak suku dan terdapat banyak sekali alat-alat musik daerah. Ya, terima kasih Nurul. Baik, Pak. Sama-sama. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, boleh minta tolong ke Faizal untuk membacakan. Baik, Pak. Nah, IPA. Nah, bunyi dapat muncul melalui banyak cara, seperti dipukul, dipetik, ditiup, dan lain-lain. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, terima kasih Faizal. Sama-sama, Pak. Sekali lagi, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan? Sudah paham, Pak. Itu Paham, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Semuanya pinter-pinter ini, anak-anak didik Bapak ini. Keren. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya selalu sehat, selalu menjaga kesehatan ya. Terutama di pandemi COVID seperti ini, tetap patuh dengan protokol kesehatan. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, saya boleh minta tolong ke Alifian untuk memimpin berdoa bersama. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Cukup? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Alifian. Sama-sama. Sekian ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.